Kembali di News Sore, pemirsa, Menteri PUPR dan Ketua Umum PSSI meninjau kesiapan Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia U17. Jumlah evaluasi dilakukan termasuk rumput lapangan yang akan diganti. Selasa pagi, Menteri PUPR, Ketua Umum PSSI dan PJ Gubernur DKI Jakarta meninjau Jakarta International Stadium. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat kesiapan stadion jelang perhelatan Piala Dunia U17 bulan November 2023. Beberapa hal di stadion ini mendapat perhatian dan evaluasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Di antaranya rumput stadion yang dinilai tidak sesuai dengan standar FIFA yang nanti akan diganti seluruhnya. Kemudian Menteri PUPR juga akan merenovasi sejumlah fasilitas di JIS, termasuk akses masuk dan keluar stadion yang saat ini hanya ada satu pintu. Ada beberapa sebelumnya sudah ada tim PSSI, tim teknis yang mengevaluasi. Tadi kami bahas dulu sebentar, kemudian kita lihat di lapangannya. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi kira-kira standar FIFA itu. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Menanggapi hal itu, PSSI menampung usulan Presiden Jokowi untuk meninjau beberapa stadion yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Jakarta International Stadium menjadi salah satu stadion yang akan dipertimbangkan untuk digunakan. Namun, ada sejumlah catatan dan penyesuaian yang harus dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hari ini mengecek Jakarta International Stadium untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun 2023. Pengecekan dilakukan karena ada beberapa catatan infrastruktur dari FIFA, salah satunya soal rumput lapangan yang belum sesuai dengan standar FIFA. Dan berikut laporan rekan kami Nata Arman dan Rizky Lulianto dari Jakarta International Stadium. Pemirsa, Ketua PSSI Erick Thohir hari ini melakukan peninjauan di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan atau perhelatan dari Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2023 mendatang. Kemudian ada pun yang beberapa menjadi catatan yakni soal permasalahan lahan parkir, kemudian juga terkait dengan pintu akses masuk yang ada 4 pintu, namun saat ini hanya ada satu pintu masuk akses masuk saja, yang tentunya ini menjadi permasalahan apabila nantinya terkait dengan keamanan para penonton atau supporter yang ingin hendak keluar. Kemudian juga permasalahan kedua adalah terkait dengan tidak layaknya rumput seperti yang bisa Anda saksikan di sini. FIFA mengatakan bahwa untuk rumput yang saat ini masih belum layak untuk dilaksanakan untuk perhelatan dari Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Dan seperti diketahui bersama bahwa untuk jenis rumput sendiri adalah rumput Japonica atau rumput yang ditanam di rumput sintetis. Dan ada permasalahan juga karena untuk dari bentuk dari stadion sendiri yang membundar dan ada tutup atau ada atap di atas, sehingga untuk pinggiran-pinggiran dari rumput sendiri ini kurang begitu baik dibandingkan dengan yang tengah. Karena idealnya untuk rumput sendiri harus mendapatkan sinar matahari selama 8 jam. Namun untuk pinggiran lapangan, rumput-rumput yang ini tidak sampai 8 jam, melainkan hanya dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang saja, ini sudah tidak mendapatkan asupan dari matahari. Sehingga inilah yang menjadi persoalan dari FIFA, sehingga ditargetkan selama 3 bulan, nantinya pihak dari PSSI juga akan mengoptimalkan untuk persiapan terkait dengan perhelatan dari Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Piala Dunia U17 2023 resmi digelar di Indonesia. Selain Jakarta International Stadium, 6 stadion lainnya kemungkinan akan jadi venue Piala Dunia kelompok umur itu. Lantas stadion mana saja? Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia dipercaya FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Selain Jakarta International Stadium, setidaknya ada 6 stadion lainnya yang disiapkan sebagai venue Piala Dunia U17 2023. Yang pertama ada Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.
Stadion yang merupakan kandang Sriwijaya FC ini memiliki kapasitas 23.000 penonton dan kerap digunakan untuk menggelar event internasional. Kemudian ada Stadion Sijalak Harupat Bandung. Stadion yang terletak di Kabupaten Bandung ini sudah dibuka rapi karena sebelumnya masuk dalam venue Piala Dunia U20 2023 yang batal di Indonesia. Lalu ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali. Usai direnovasi, stadion ini memiliki 18.000 kursi tunggal di tribun dan 5.000 kursi di tribun utama, serta menggunakan rumput hibrida, sehingga telah sepenuhnya siap menggelar turnamen berstandar FIFA. Selanjutnya ada Stadion Manahan di Surakarta, Jawa Tengah. Stadion ini dinilai telah memenuhi standar internasional dan telah terbukti beberapa kali berhasil menyelenggarakan acara bertaraf dunia. Letaknya juga strategis, berada di tengah kota. Stadion berikutnya yaitu Gelora Bung Tomo, Surabaya. Markas Persebaya Surabaya ini bisa menampung 45.000 penonton. Dengan kapasitas yang cukup besar, stadion ini sempat dijadikan venue FIFA Matchday Juni 2023 lalu saat timnas menghadapi Palestina. Terakhir ada Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan salah satu stadion termegah di Indonesia. Berkapasitas 77.000 penonton, stadion yang dilengkapi fasilitas megah ini menjadi kandidat kuat untuk venue Piala Dunia U17 2023. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan bantuan modal usaha dan gerobak gratis kepada para pelaku usaha kecil menengah di berbagai daerah. Bantuan ini untuk membantu usaha para pedagang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga mereka. 5 pedagang kecil di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menerima bantuan modal usaha dan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan ini diserahkan langsung Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 5 yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun. Kita bantu UMKM agar mereka bisa semakin besar. Kalau mereka besar, usahanya menambah, pendapatan bertambah, tentu dia akan butuh yang namanya pegawai. Dan tentu saja ini akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi itulah esensi kenapa Partai Perindo memberikan gerobak atau bantuan gerobak kepada UMKM. Bantuan modal usaha dan gerobak dari Partai Perindo ini menambah semangat para pedagang untuk terus mengembangkan usahanya. Alhamdulillah dapat bantuan gerobak baru. Saya pergunakan sama istri saya untuk berjualan, mudah-mudahan ke depannya lebih lancar gitu ya. Ya alhamdulillah dengan adanya bantuan gerobak ini saya terima kasih, mudah-mudahan ya lebih enak lagi buat jualan. Mudah-mudahan berkah buat ke depannya. Partai Perindo akan terus memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada para pelaku UMKM demi terciptanya Indonesia sejahtera. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Widya Bayujati, iNews melaporkan.